Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Selamat pagi, siang, dan malam untuk hadirin sekalian. Jadi kali ini saya memiliki satu buku dengan judul Filosofi Teras, dan saya yakin bahwa banyak dari kalian semua sudah mengenal buku ini karena betapa terkenalnya buku ini di pasar perbukuan di Indonesia. Dan buku ini ditulis oleh Henry Manampiring dan diterbitkan pada tahun 2018 oleh Buku Kompas, PT Kompas Media Nusantara, dengan jumlah halaman sebanyak 326 halaman dan juga ukuran 14 cm kali 20 cm. Dan ini merupakan cetakan ke-25, dan saya kira buku ini adalah buku yang begitu istimewa, terutama bagi para pelajar, bagi para masyarakat yang ingin untuk menemukan ketenangan dalam jiwanya, dalam batinnya, dan ingin tahu bagaimana cara yang tepat untuk merespons setiap hal yang terjadi di luar kita. Dan buku ini membahas terkait filsafat stoikisme yang sering terangkan dalam buku ini, di mana filsafat stoicisme itu sendiri adalah kita mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan, yang biasanya itu adalah diri kita sendiri, pikiran kita, tindakan kita, lebih ke bagaimana kita merespon terhadap hal-hal yang ada di sekitar kita. Sedangkan untuk hal-hal yang ada di sekitar kita, ada beberapa pilihan yang bisa kita lakukan. Pertama, bisa kita abaikan saja ketika itu memang suatu hal yang menurut kita memang sangat-sangat tidak penting ataupun bahkan bisa mengganggu kehidupan kita. Lalu yang kedua adalah kita jadikan itu sebagai suatu bahan pembelajaran, suatu bahan refleksi, sehingga kedepannya kita bisa melakukan sebuah mitigasi seperti kita membuat kemungkinan terburuk dalam suatu rencana kita atau dalam suatu situasi yang akan terjadi. Dan dengan kemungkinan tersebut kita bisa mempersiapkan apa hal-hal yang perlu kita hindarkan, apa hal-hal yang perlu kita matangkan sejak dini, sehingga kemungkinan terburuk itu setidaknya persentase dia akan terjadi itu tidak sebesar ketika kita tidak mengetahui atau ketika kita tidak membuat kemungkinan buruk tersebut. Jadi menurut saya buku ini juga cukup bagus. Dia memiliki struktural yang bisa saya bilang juga sistematis dan juga cukup ringkas, dimana saya kira pembacanya juga walaupun mereka adalah seorang pemula, mereka tidak akan merasa bingung untuk membacanya walaupun ini buku filsafat, karena sebagian besar buku filsafat itu buku-buku yang kita lihat berat sekali seperti itu ya, seperti contoh buku Dunia Sofi misalnya atau yang lain sebagainya. Tapi dalam buku ini dia memberikan suatu penjelasan dengan begitu mudah. Dia juga memberikan beberapa analogi lain ataupun beberapa contoh-contoh yang relevan untuk kehidupan kita. Dan walaupun filsafat stoicisme ini sendiri sebenarnya itu dibuat oleh penemu dari Yunani Romawi kuno pada saat itu, namun betapa menakjubkannya bahwa ternyata filosofis dari stoicisme itu sendiri masih sangat relevan hingga kehidupan kita pada saat ini, pada kehidupan modern saat ini, ataupun dengan seluruh globalisasi yang ada. Sangat memungkinkan bahwa distraksi dari luar itu akan berdatangan satu persatu, mau perlahan, cepat, tapi yang jelas itu pasti ke dalam kehidupan kita. Dan yang terpenting adalah bukan bagaimana cara kita mengendalikan hal-hal yang berada di luar kendali kita, namun bagaimana cara kita untuk dapat merespon terhadap hal tersebut. Dan saya kira ini merupakan suatu buku yang memberikan pemahaman terkait bagaimana cara kita untuk melakukan hal tersebut, dan juga bagaimana ketika kita telah melakukan hal tersebut, kita justru dapat menemukan ketenangan yang sejati dalam kehidupan kita, ketenangan dalam jiwa kita, ketenangan dalam pola berpikir kita. Dan untuk aplikasiannya pada masa kini saya kira itu cukup simpel dan juga sangat mudah untuk dimengerti dalam pembahasannya di buku ini. Dan
betapa relevannya dengan kehidupan sekarang, dengan berbagai tekanan-tekanan yang ada. Buku ini mengajarkan bagaimana cara kita untuk menghadapi situasi tersebut. Dan saya kira ini buku sangat layak untuk direkomendasikan, baik itu terhadap para pelajar, masyarakat muda ataupun masyarakat tua yang ingin atau bermimpi untuk menemukan ketenangan dalam kehidupannya, dan mereka tidak perlu berpikir terlalu jauh terkait apa yang akan dunia lakukan kepadanya, cuma dia hanya akan fokus terhadap apa yang akan dia lakukan terhadap dunia. Dan seperti hal-hal isu-isu yang diangkat dalam buku ini, ada beberapa kuesioner seperti apakah kamu merasa khawatir akan begitu banyak hal, atau biasa kita sebut sebagai overthinking ya, dan juga apakah kamu baperan, susah move on, kamu mudah tersinggung atau marah-marah mau itu di sosial media atau kamu dengan teman-teman kamu di dunia nyata saat ini. Buku ini mengajarkan bagaimana cara kita dapat menghadapi situasi tersebut. Dan ya, seperti yang sebelumnya saya terangkan bahwa penggunaan bahasa yang digunakan dalam buku ini tidak begitu berat, atau bisa saya bilang sangat-sangat ringan. Jadi buku ini sangat cocok untuk khalayak umum, dan mungkin bagi mereka yang memang memiliki niat baca yang cukup oke ya, dan juga ingin memiliki pemahaman lebih terkait dengan dunia filsafat. Dan ya, buku ini juga sebenarnya tidak terlalu tebal menurut saya. Maksud saya tidak yang begitu banyak, dan anggap kata sekali duduk saja dengan secangkir kopi yang begitu nikmat, dengan begitu harumnya dan begitu kental manisnya kopi yang menunggu di atas meja, saya kira cukup untuk membaca buku ini dalam beberapa jam saja jika pun diperlukan. Dan sebenarnya buku ini bukan buku hiburan, memang ini bukan buku untuk menghibur dan lain sebagainya, cuman ini adalah buku untuk menemani Anda berpikir sejenak, menemani kehidupan Anda, dan menemani perjalanan hidup Anda ke depannya. Dan saya pikir pengaplikasiannya yang diterangkan dalam buku ini juga sangat-sangat begitu mudah dan sangat-sangat relevan. Mau di dunia manapun, mau di era manapun, saya kira pengendalian emosi, dikotomi dan sebagainya itu masih sangat-sangat relevan dan tidak akan mungkin pernah hilang di kehidupan manusia. Dan ya, semuanya juga cukup bagus, cuma yang saya sayangkan adalah memang ada beberapa font ya yang dia mungkin tidak menggunakan font rata kiri dengan begitu rapi secara holistik. Jadi mungkin ada kesan-kesan yang sepertinya bagian ini kurang rapi nih, bagian ini harusnya enaknya di rata kiri saja nih dan sebagainya. Dan mungkin menurut saya kekurangannya di gitu, dan konsepnya yang terlalu simpel sebenarnya. Jadi orang-orang mungkin akan terlalu bias terkait dengan filsafat stoicisme ini. Dan ya, saya pikir ketika Anda ingin mencari sebuah pandangan hidup baru atau cara baru menghadapi kehidupan, saya sangat merekomendasi Anda untuk duduk sejenak dan memilih hidangan ataupun minuman favorit Anda dan buka buku Filosofi Teras. Saya Muhammad Farizaki Darmawan dari SMA Negeri Sumatera Selatan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om santai-santai, om shalom semuanya.